Halo semua, kembali lagi di channel ini. Nah, pada video kali ini aku mau bahas mengenai salah satu kekurangan penggunaan asbes gelombang besar. Jadi, asbes itu sebenarnya ada banyak ya, ada yang tipis, ada yang tebal. Dengan satu merek yang sama. Jadi, biasanya ada gelombang kecil dan gelombang besar, itu yang paling umum. Nah, kami menggunakan gelombang besar untuk pembangunan kos di daerah Brebes. Ini satu kos ini muat sekitar 33 kamar. Jadi cukup luas. Jadi yang diperlukan asbesnya itu banyak banget. Dan kita menggunakan asbes gelombang besar ya, bukan gelombang kecil. Kalau gelombang kecil biasanya lebih murah dan juga gampang pecah. Tapi asbes gelombang besar juga banyak juga dampaknya. Ada beberapa yang pecah juga ya, yang saya pengalaman punya ini. Nah, ini contohnya, ini kita punya sebenarnya bukan pecah ya, ini kayak banyak yang renggang, ada yang renggang. Menurut aku ini karena kemiringan dari bangunan ini tuh kurang tajam, kurang kurang lancip ke bawah ya, jadi kayak terlalu datar, dan ini mengakibatkan air hujan itu tidak deras langsung jatuh, tapi ya sedikit-sedikit dan mengakibatkan banyak air yang masuk. Ini kekurangannya. Menurut aku bukan karena asbesnya, bukan karena gelombang besarnya, tapi lebih ke struktur dari atapnya. Ini contoh bocornya, tapi kita udah atasi, kita menggunakan no drop dan serat ya. Jadi harus pakai serat. Bagi teman-teman yang kebocoran terus nggak pakai serat, ya lucu, nanti pasti pecah lagi dan malah bocor lagi, jadi percuma. Jadi harus pakai serat, mahal dikit, tambah serat nggak masalah. Ketika kami amati setelah 1 tahun, 1 tahun setengahan berjalan, ini nggak ada bocor lagi kecuali yang tadi ya, kita masih aman, di sana juga masih benar, masih nggak ada yang bocor, jadi nggak masalah. Sedangkan di kos-kos yang lain, kalau teman-teman perhatikan tuh, lihat, dia menggunakan asbes gelombang kecil dan itu cukup oke. Kemiringannya bagus ya, jadi saya yakin mungkin nggak ada bocor. Nah, tentu karena dia itu kamar sedikit, kos yang lain ini kamar besar, kemudian kita kurang kemiringannya kurang miring, jadi ada sedikit air yang masuk di sela-sela asbes kalau memang lagi hujan besar. Nah, di kos-kos sekitar kami ini banyak banget yang menggunakan asbes, tapi biasanya gelombang kecil. Kalau gelombang kecil itu kekurangannya biasanya cepat pecah ya, dalam waktu ya 10 tahun mudah berlumut. Kalau lembab bisa ambrol atau rontok ya. Tapi kalau cuacanya panas terus, nggak lembab, nggak jamuran, nggak lumutan, ya awet juga sih asbes juga. Yang penting jangan dilempar batu aja. Nah, lihat beberapa ada yang menggunakan seng atau galvanis atau galvalum ya, atau zinc. Tapi kita menggunakan asbes. Ini kelebihannya, biasanya kalau hujan nggak seberapa begitu panas kalau asbes ini ya, walaupun ya kekurangannya tadi kadang ada pecah, kadang ada patah, kadang ini terbuka gitu. Nah, ini kita menggunakan fiber yang transparan yang cukup tebal ya untuk pencahayaan di bawahnya. Ini juga nggak bertahan lama, mungkin 10 tahun udah mulai harus diganti. Nah, kita harus kasih pengaman di sini. Tapi ini berbahaya, tadi mau tertabrak ya. Nah, ini kita artinya di lantai 3 ya, ini sebenarnya lantai 3 yang nggak ada penghuni kamarnya, cuma rooftop lah bahasa kerennya. Nah, ini kita menggunakan no drop. No drop ini ke bawah sini, jadi harus tebel. Kalau nggak tebel harus di double, malah di triple ya. Ini ada warna merah marun dan warna oranye. Merah marun ini biasanya lebih pekat ya, jadi nggak dikasih cairan tambahan.